Halo Sobat LO, ketemu lagi nih kita. Oli adalah salah satu faktor yang sangat penting pada sepeda motor. Selain untuk pelumas, oli juga berguna untuk mendinginkan mesin. Seiring masa pemakaian sepeda motor, oli akan menjadi kotor dan kehilangan sifat kimianya. Kualitas oli pun dapat berubah, baik secara fisik maupun kemampuan oli dalam melumasi mesin. Jika tidak ada pelumas, mesin tidak akan bertahan lama dan komponen mesin juga lebih cepat aus hingga akhirnya rusak. Tanda oli motor harus diganti sudah sepatutnya dikenali para pengguna kendaraan roda 2. Untuk itu, di video kali ini Lingkar Otomotif akan membahas tentang tanda oli mesin motor kalian sudah harus diganti sob. Tapi sebelum itu, ditekan tombol subscribe-nya ya guys, agar channel ini dapat berkembang dan memberikan kalian info-info menarik seputar dunia otomotif. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video ter-up to date. Jarak tempuh sudah lebih dari 5.000 km. Salah satu tanda oli motor harus diganti yang paling mudah dilihat tentunya adalah melalui jarak tempuh sepeda motor. Melihat jarak tempuh yang tertera pada speedometer adalah patokan tanda paling mudah ketika oli motor sudah seharusnya diganti. Kebanyakan orang sudah mengetahui bahwa oli sepeda motor harus sudah diganti setelah jarak tempuhnya lebih dari 5.000 km. Bahkan untuk motor matic perlu diganti jika jarak tempuhnya sudah 3.000 km ya sob. Volume oli mesin kurang. Tanda oli motor harus diganti berikutnya adalah ketika volume oli di mesin kurang. Volume oli pada sepeda motor dengan kapasitas 150 cc ke bawah rata-rata di bawah 1 liter atau sekitar 800 ml. Semakin lama, volume oli akan semakin berkurang. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Di antaranya yaitu oli menguap saat kepanasan, oli masuk ke ruang bakar secara langsung melalui celah dari ring piston, ataupun adanya kebocoran oli. Cara mengukur volume oli ini terbilang mudah. Gini nih cara ngukur volume oli mesin versi aneh. Pertama-tama kalian harus memastikan kondisi mesin kalian sedang berada pada kondisi benar-benar dingin. Misal bisa dilakukan di pagi hari ketika motor kalian sudah tidak dipakai semalaman. Kenapa mesti pada kondisi mesin dingin? Karena jika setelah digunakan, oli itu telah naik ke setiap bagian pada mesin motor. Berbeda dengan kondisi dingin, oli ngumpul di tempat penampungannya. Kedua, pastiin motor kalian rata atau di standar tengah. Buat yang nggak ada standar tengahnya, kalian bisa pakai pedok atau apa saja. Yang penting posisi motor rata, nggak miring kiri atau kanan. Setelah itu, buka stik oli yang terletak di tutup oli mesin. Setelah dibuka, dilap dulu ya sob, pakai tisu atau apa saja. Yang penting bisa membersihkan sisa-sisa oli yang menempel pada stik oli. Setelah dirasa stik olinya bersih, tidak ada bekas-bekas oli yang sebelumnya, masukin stik olinya. Masukin aja ya, nggak usah diputar sampai kenceng, cuma dicolok sampai mentok. Setelah itu, angkat stik olinya. Kalau olinya berada di garis atas, itu tandanya masih full. Tapi kalau sudah di bawah garis, berarti sudah waktunya dibuang atau ditambah lagi ya sob. Apalagi kalau di stik oli sudah tidak nampak olinya sama sekali. Itu udah jelas, volume oli udah minim banget. Jika stik oli udah nggak nampak oli, alangkah lebih baiknya keluarin dulu olinya. Lakukan pengukuran ulang. Jika oli udah kurang dari anjuran pabrik, maka mesti ditambahin lagi ya sob.
Untuk kalian yang di motornya ada indikator oli, dilihat aja di situ ya sob. Jika oli sudah harus diganti, maka indikator akan memberi sinyal atau tanda tersendiri gitu. Selain pada volume, mesti dilihat pada teksturnya juga. Kalau tekstur oli sudah berubah, tidak seperti pada umumnya, harusnya diganti ya sob. Semisal oli berwarna coklat kopi susu, atau putih keruh, dan sebagainya. Selain itu juga, bila oli terlihat menggumpal seperti banyak kotorannya, atau sangat encer seperti air. Sobat LO juga dapat melihat tanda oli motor harus diganti dari tekstur yang berpasir. Cara melihatnya, coba dicek ya, apakah cairan oli halus atau terasa kasar. Jika saat dioleskan ke jari terasa kasar atau ada partikel, berarti oli sudah terkontaminasi dan harus diganti. Pokoknya ketika perubahan si oli tidak seperti pada umumnya, itu udah wajib diganti ya sob. Pada kondisi yang wajar, biasanya oli hanya berubah menjadi warna hitam dengan tekstur yang semakin encer. Saat baru diganti, umumnya oli berwarna kuning, merah, atau masih biru. Warna oli berubah menjadi hitam. Warna hitam pada oli disebabkan karena zat panas, zat emisi, atau kerak sisa pembakaran. Jadi bisa disimpulkan bahwa oli yang berwarna hitam sudah terkontaminasi dengan banyak zat. Kerak, gas mononitrogen oksida, dan bensin yang tidak terbakar sehingga daya lumasnya akan menurun dan mesin pun akan lebih cepat aus. Nah, jadi jika oli sudah berwarna hitam pekat, alangkah lebih baiknya diganti baru ya sob. Suara mesin transmisi kasar. Tanda oli motor harus diganti selanjutnya adalah suara mesin transmisi menjadi kasar. Semakin sering digunakan, oli mengalami penurunan kualitas. Penurunan kualitas oli dapat memicu keluarnya suara atau bunyi kasar pada motor saat mengoper gigi atau saat mesin digas. Selain bunyi kasar, biasanya perpindahan transmisi motor akan terasa agak sulit, tidak seperti biasanya. Suara yang kasar pada mesin transmisi diakibatkan kualitas oli mulai menurun. Suara yang kasar pada mesin transmisi diakibatkan karena kualitas oli mulai menurun akibat out of the date atau sudah kadaluarsa. Maka daya lumasnya terhadap gear pada transmisi juga ikut terganggu. Suhu mesin terasa lebih panas dari sebelumnya. Tanda oli mesin harus diganti berikutnya adalah suhu mesin terasa lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Saat oli kondisinya memburuk, daya hantar panasnya juga menjadi berkurang. Inilah yang bisa menyebabkan penyebaran panas menjadi tidak rata, sehingga kamu akan merasa radiasi panas di area blok mesin ke arah kaki yang sebelumnya tidak kerasa. Itulah beberapa tanda oli motor harus diganti yang harus kamu ketahui. Selalu rawat motor dengan baik agar kamu bisa menggunakannya dengan aman dan awet dalam waktu yang lama. Saya Iko dari Lingkar Otomotif. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.